Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Dengan Rizka ya? Iya Bu, perkenalkan sebelumnya saya Rizka. Jadi kemarin saya yang menghubungi Ibu untuk berkonsultasi nih dengan Ibu. Oh iya, bagaimana kabarnya Rizka hari ini? Untuk kabar, alhamdulillah saya baik. Cuman sesuai dengan keadaan sekarang, saya datang ke Ibu untuk berkonsultasi karena masih ada sesuatu nih Bu yang mengganjal. Gitu. Oh iya, itu kesibukan Rizka hari ini apa saja belakangan ini? Kesibukan saya cuman kuliah, mengerjakan tugas, ya hanya mengerjakan tugas saja gitu. Oh iya, tadi sempat Rizka bilang bahwa Rizka ada yang mengganjal gitu ya. Itu kalau boleh Ibu tahu, itu apa yang menyebabkan Rizka ada yang tidak enak dalam hati? Baik Bu, sebelumnya saya akan menceritakan kepada Ibu, tapi sebelumnya saya mohon nih untuk jaga kerahasiaannya karena menurut saya apapun masalah yang saya sampaikan saat ini, menurut saya ini adalah masalah pribadi saya Bu, begitu. Oh, kalau begitu Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Rizka. Di sini Rizka bisa bercerita tentang yang Rizka rasakan karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Rizka bisa bercerita dengan luasan dan tenang. Ibu, jadi begini Bu, saya sedikit bingung begitu, kenapa saya itu selalu gugup, selalu tidak percaya diri gitu Bu, ketika tampil di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas itu pasti saya gugup dan sudah ada yang ingin dikatakan, namun ketika ia menyampaikan saya gugup, jadi saya jadi bingung sendiri gitu Bu. Pada itu saya merasa tiba-tiba jadi kayak kaku. Bisakah Rizka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Rizka rasakan? Jadi biasanya ketika saya tampil di depan kelas itu saya langsung gemetar Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat saya akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal menjawab pertanyaan dosen itu hanya duduk di tempat duduk saja, tidak untuk maju ke depan. Tapi saya bingung gitu Bu, kenapa setiap mau jawab tuh saya selalu gugup gitu Bu. Selanjutnya apa yang Rizka lakukan ketika Rizka merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja Bu, dan pada saat saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar, jadi saya lebih memilih untuk diam Bu. Apakah dengan cara demikian Rizka merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak Bu, itulah yang membuat saya sedikit bingung dan terus berpikir Bu. Mungkin Rizka berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya Bu, benar sekali. Jadi dari dulu itu saya berpikiran bahwasanya apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan itu haruslah dengan sempurna gitu. Padahal ya mungkin memang belum sempurna Bu. Kalau begitu, apakah masalah yang Rizka hadapi adalah tentang bagaimana Rizka bisa berpresentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen? Benarkah begitu? Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Setiap saya ingin berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan itu Bu, masih bingung gitu gimana sih caranya gitu Bu agar tidak malu dan mempunyai kepercayaan diri gitu Bu. Ya, bagus sekali Rizka sudah memahami masalah yang Rizka alami, yaitu bagaimana Rizka bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya Bu, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit gitu Bu. Bagus sekali keinginan Rizka. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu apakah Rizka sudah punya cara untuk mengatasi masalah Rizka yang tentang tidak percaya diri presentasi dan gugup saat menjawab pertanyaan dari dosen? Sampai saat ini saya belum menemukan itu Bu, saya masih bingung. Apa yang membuat Rizka merasa bingung? Saya takut ketika saya menjawab pertanyaan dari dosen, ketika saya presentasi di depan kelas,
saya ditertawakan oleh teman-teman Bu. Itu yang membuat saya malu dan kurang percaya diri Bu. Apakah Rizka sudah berusaha melakukan yang terbaik? Mungkin belum Bu. Jika mencoba saja Rizka belum, lalu kenapa Rizka bisa berpikir negatif seperti itu? Nah itulah Bu yang saya tidak mengerti Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik Bu, agar saya merasa percaya diri dan presentasi dan menjawab pertanyaan dosen, dan saya akan tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu. Baiklah, apa kira-kira rencana Rizka sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah ketika sebelum presentasi saya harus belajar mengenai materi sehingga saya dapat menguasai materi. Yang kedua, mungkin saya akan berpenampilan rapi yang membuat saya lebih percaya diri. Kemudian yang ketiga, mungkin sebelum presentasi saya akan berdoa dulu, berdoa dan meminta doa juga kepada orang tua agar saya lebih tenang dalam presentasinya Bu. Bagus, Rizka sudah tahu apa yang harus Rizka lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Rizka setelah kita berdiskusi, atau apakah kesimpulan yang Rizka dapat? Alhamdulillah, setelah saya berkonsultasi dengan ibu, saya merasa lebih tenang dan lebih lega, dan kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Juga saya mendapatkan cara atau langkah baru, bahwasanya ketika melakukan sesuatu itu kita harus punya rancangan di sebelumnya, sehingga nanti akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita Bu. Setelah melakukan konseling kurang lebih 20 menit, jadi kesimpulannya adalah yang pertama, Rizka akan terlebih dahulu berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Rizka presentasikan. Yang kedua, Rizka akan berpenampilan rapi sehingga Rizka akan lebih percaya diri. Yang ketiga, Rizka akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah Rizka yakin ingin melakukan ini? Insya Allah Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa melakukan hal-hal ini. Insya Allah saya yakin Bu. Baiklah, apakah masih ada yang akan Rizka sampaikan? Sepertinya tidak ada Bu, saya rasa cukup. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Rizka telah menceritakan masalah yang Rizka hadapi pada saya. Baik Bu, terima kasih kembali. Ibu sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah masalah saya, dan terima kasih atas arahan yang sudah Ibu berikan. Tentunya saya pamit undur diri Bu, soalnya masih ada kegiatan lainnya. Oh iya, silakan. Terima kasih Bu.